Oh, Oh, podcast. Halo, selamat datang kembali di Podcast. Podcast di mana kami bosan dan butuh kebosanan. Aku lupa lah apa intro kita. butuh Aku lupa apa intro kita. Pokoknya udah lanjut aja lah. Males aku buka skrip yang dulu. Selamat datang Pokoknya di itulah ya. Podcast. Yang itulah. Dan hari ini kita akan bermain sebuah game permainan baru yang kami ciptakan. Ini benar-benar original ide kami, ya kan? Jadi apa permainannya? Ayo sama-sama. Jujurlah 3. padaku. Oh, lo hitung Kirain dulu mau ya? dihitung dulu. Semangat deh. Jadi gamenya jujurlah padaku. Gamenya gimana sih jujurlah Yeah. padaku? Jadi nanti kita udah masing-masing udah siapin 3 cerita, ya kan? Cerita pengalaman kami masing-masing, tapi ada twistnya. Apakah cerita itu, jadi dari 3 cerita itu bisa jadi 2 jujur 1 bohong, atau bisa jadi 2 bohong 1 jujur. 2 bohong 1 jujur. Tapi harus ada kombinasi di antara itu. Jadi nggak bisa semuanya bohong dong, kan harus jujur. Hidup kita kan tidak diisi oleh kebohongan saja ya. Betul sekali. Nah, jadi nanti permainannya gimana? Nanti kan udah siapin tuh cerita 1, 2, 3. Nah, nanti contoh misalnya nih aku yang pertama mulai. Jadi nanti Sally sama Fania bisa pilih cerita yang 1. Nah, aku nanti kasih tahu tentang ini gitu. Nanti mereka bisa tanya detailnya ke aku selama 2 menit. Nanti aku harus jawab, aku harus ceritakan. Pokoknya ya apakah itu jujur, apakah itu bohong, ya harus si pandai-pandainya lah orang yang main. Nah, dan nanti kalau jawabannya betul ya udah dapat poin. Kalau misalnya contoh yang pertama ini aku bohong gitu. Nah, misalnya Fania tebak jujur, Sally bilang bohong, berarti karena aku berhasil bohongi Fania, aku dapat poin. Sally berhasil tebak, Sally dapat poin, kayak gitu. Oke. Nah, nggak ada batasan kan ya, kita mau nanyanya apa-apa, yang penting kita koreksi sedetail mungkin selama 2 menit. Pokoknya waktu 2 menit itu bisa tanya apa aja, sedetail mungkin, pokoknya gali faktanya apakah itu benar atau itu bohong. Baiklah, aku suka ini. Main bohong-bohongan seneng kali ya. Oke, di round pertama nih siapa yang mau mulai dulu nih? Siapa yang mau berbohong lebih dulu? Nah. Wah, belum tentu bohong, siapa tahu dia jujur lebih dulu. Ya. Nah. Ayo, siapa? Om Pimpa. Ayo, Om Pimpa. Gimana caranya? Aku ini yang menang atau yang kalah yang duluan? Yang menang. Pokoknya yang keluar sendiri dong. Oh gitu, oke. Kalau gitu aku sama Ivan batu, Sally gunting. Ayo, Sally silakan duluan. Loh, dia left. Loh. Bersihin tab malah ke close. Oke, cerita Sally yang pertama. Oke, sabar Sel. Hitung 2 menit ya. Bentar. Ngomong dulu apa kalimatnya, apa judulnya, baru kita mulai 2 menit tanyanya. Oke. Judulnya adalah Sally pernah mencuri sesuatu. Ya, mencuri coklat lah. Mencuri coklat. Oke. 2 menit dimulai dari sekarang. Oke, itu umur berapa, Sel? Umur berapa, Sel? Itu pas aku kelas 4 SD. Kelas 4 SD kita umur berapa ya? Ya, mau 4 SD yang nggak masalah. Jangan membawa waktu, pikiran umur. Anda mau mengulur waktu kan? Itu nyolong coklatnya di mana tuh? Di kelas, pas lagi di dalam kelas. Oke. Ada yang mau nanya lagi nggak? Apa perlu tak jelas? Kronologinya gimana tuh? Gimana kok bisa nyuri? Coba ceritain. Nah, jadi gini. Jadi dulu tuh nggak tahu kenapa aku tuh termasuk bukan orang yang mungkin bisa dibilang dulu aku introvert ya. Jadi bukan yang extrovert kayak sekarang gitu loh. Jadi teman-teman yang lain tuh kayak ngerumbul sendiri gitu kan. Terus ada satu orang ini, temanku tuh baru, bukan bisa dibilang teman apa enggak sih, nggak tahu. Pokoknya dia baru pulang luar negeri kan. Terus dia tuh bawa satu kantong coklat Cadbury gitu kan. Terus
itu belum ada kan Cadbury yang kayak cuman segede jempolan, segede jempolan ya? Segede jempolan gitu, yang Aha. kecil-kecil pokoknya. Itu dia apa, kan belum ada di Indo. Nggak tahu dulu Cadbury udah ada di Indo apa belum ya. Oke. Intinya dia bawa itu buat oleh-oleh satu bungkus doang kan. Terus dia bagi-bagi ke teman-teman yang lain. Pas di aku nggak dapet. Jadi cuman aku doang yang nggak dapet. Satu kelas Kasihan dapet, aku doang banget. nggak dapet. Ya udah, terus Oh. nggak tahu ya mungkin pikiranku apa dulu pas kecil. Terus aku ambil punya temenku sampai wali kelasku turun tangan sampai papaku dipanggil ke sekolah. Oh iya? Serius? Bentar, kamu punya temenmu atau punya yang kasih? Punya temenku yang lain. Oke, udah habis. Oh, jadi ketahuan dong kalau hilang ya. Oke, habis. Kok bisa Sally yang dituduh? Habis. Habis waktunya, makanya dia panjang. Bagus suka aku. Dia ceritain dulu. Waktu itu kan Cadbury nggak ada di Indonesia. Temanku bilang dari luar negeri. Jadi kalau Cadbury itu yang gede. Dulu ada nggak ya Cadbury Indonesia? Cadbury yang warna hijau ya? Bukan deh. Silver Queen Cadbury bukan. Enggak, aku nggak gitu ya. Ya nggak. Itu nggak tahu sih teman atau bukan sih. Iya, ya maksudnya bener nggak sih kan nggak tahu itu temen apa bisa dibilang temen apa enggak. Pokoknya teman kelas gitu kan. Nggak usah nanya lagi harusnya. Gimana nih? Tapi ya analisis kita mengenai cerita ini. Menurut aku ini benar. Menurutku ada unsur benernya, tapi di ending dia bilang sampai wali kelas turun tangan, sampai orang tua dipanggil kok terlalu lebay ya. Jadi kayak ada unsur benernya, mungkin dia ngambil coklat tapi nggak sampai dipanggil orang tuanya. Nyolong coklat loh, aku jadi guru pun males loh, paling kau nyolong coklat, bandel kau ya. Maaf Pak, nggak ngulangin lagi. Betul ya? Iya, udah. Aku manggil orang tua ribet cuy, bikin surat lagi kan, manggil orang tua. Pak, tapi bisa jadi kan pas dijemput sama bapaknya langsung gurunya ngasih tahu gitu. Bisa juga ya. Tapi kan dipanggil, bukan ketemu. Dipanggil lalu ketemu. Jadi gimana nih Bung Ivan? Kalau Fani apa? Jujur itu. Fani apa? Udahlah, menurut aku benar sih. Oke, biar beda aja. Biar beda. Aku bikin biar beda. Aku bikin bohong. Oke. Berarti, jadi aku buka ya sekarang apa antaran? Ya sekarang dong. Sekarang. Itu beneran terjadi sih. Oh iya? Iya. Beneran. Sally kecil ampun, aku sedih. Terus kok bisa sampai gurumu turun tangan? Aku juga nggak tahu, aku lupa. Jadi cuman masalah coklat sekecil kayak gitu kan. Ya nggak tahu ya, serba salah. Aku juga salah kan. Ya nggak tahu sih, masih kecil. Aku juga nggak tahu gimana jadinya kayak besar gitu kan. Terus aku kayak dijudge gitu sama teman-temanku. Kamu yang ngambil ya dikurbungin gitu kan. Aku ngebayangin kan, iya. Temanmu udah kan, kok coklatku mana ya? Terus saya ngunyah-ngunyah. Gak tahu. Harusnya aku langsung habisin itu. Enggak, terus pegang bungkusnya gitu kan. Ambil bungkusnya terus kayak apa yang kayak SpongeBob Patrick yang mulutnya penuh coklat gitu. Enggak, ini aku beli di kantin. Ngam. Itu aku salahnya nggak langsung tak makan terus tak buang. Iya, tak langsung masukin makan. Terus sampahnya masukin lagi di tas dia. Jadi kan. Tapi kok dia bisa tahu ya Sally nggak dapet? Oh iya, karena aku mungkin kayaknya aku nggak dapet gitu kan. Cuman aku doang kayaknya, makanya mungkin mereka tahu ya, nggak tahu, aku lupa sih. Ya udah kelas 4 sih, udah zaman lalu gitu. Iya. Lalu zaman dahulu. Menarik. Entar dulu. Bukan tadi kita harusnya milih dulu ya punya Sally cerita nomor 1, 2 atau 3 ya, bukan dia mulai sendiri ya? Karena Sally pilih sendiri ceritanya. Iya. Oh. Oke lah, nggak apa-apa. Ya udah, ini jadi cerita nomor 1 nomor kan. 1 ya. Oke, siap. Jadi ini kita selanjutnya pilih nggak nomor 1, 2, 3? Pilih aja lah. Aku sudah aku buat sih 1, 2, 3 sih yang punya aku. Oke. Oke, siapa nih yang kedua nih?
Fania mau duluan? Atau Ivan saya mau. dulu? Saya. Ivan aja deh, coba. Oke deh. Mau denger ceritanya. Silakan dipilih cerita 1, 2. Bentar, berarti di ronde sebelumnya Fania dapat 1 poin karena betul. Shelly dapat 1 poin. Saya masih 0. Yeay. Nggak apa-apa. Poin ini bisa siapa tahu saya langsung dapat 2 poin kan? Weh. Oke. Kita lihat aja nanti. Shelly pilih nomornya. Nomor 1, 2, 3 atau yang di kantong kanan saya. Yang di kantong kanan Anda. Kantong kanan saya adalah tirai 3. Anda pilih 1, 2, 3 atau tirai 3. Tirai 3. Hati-hati, Zong. Isi tirai 3 adalah 1, 2 atau 3. Saya cepat 1 atau 3. 3. 3. Iyalah, aku juga 3. Anjir ini. Oke. Yang ketiga nih. Aku pernah duduk di toilet 1,5 jam gara-gara nonton YouTube. Nah, pasti ya. Aku yakin ya. Mulai dari sabar, mulai 2 menit mulai dari sekarang. Iya, menurut aku juga. Nggak perlu timer nih. Kau nggak ambeien, Pak? Aku pengen tanya. Ambeien enggak sih untungnya. Kayaknya nggak tahu ya. Emang kita lagi nonton apa sih? Lagi nonton apa sih? Seru banget. Ya aku nonton kayaknya Good Mythical Morning yang kayak talk show gitu dia, talk show gitu. Cuma nggak tahu ya. Kalau menurutku sih ya sih bener jujur sih kalau itu iya. Aku juga pernah soalnya kayak sejaman gitu. Udah nggak usah menit-menitan sih kalau. Mau 30 detik nih. Apa Fania? WC duduk. WC duduk. Iya sih kalau aku iya. Saya yakin banget. Itu waktu itu di speakerin atau pakai earphone atau pakai headset? Di speakerin. 1 menit. Emang nggak digigit nyamuk ya kelamaan? Nggak tahu nggak ada nyamuk sih. Udah nih, mau nanya nih, masih 50 Aku udah detik fix. Aku udah fix sama jawabanku. Sehina itu aku ya. Menurut aku malah enggak nih kayaknya. Nggak tahu ya. Udah habis belum waktunya? Masih ada 30 detik. Ayo. Apa nama show-nya waktu itu? Good Mythical Morning. Ayo, 15 detik lagi. Oke. Berapa episode itu yang kamu tonton dalam 1,5 jam? Waduh, aku nggak ingat. Nggak ingat. Episodenya juga nggak ingat nonton apaan. Nggak tahu. Salah satunya gitu. Oke, habis. Shelly, lock jujur. Fania, bagaimana? Mau didiskusikan dulu mungkin sama Shelly? Atau mau langsung di-lock jawabannya? You are a liar. Kok bisa kamu bilang gitu, Van? Aku? Yang nggak tahu kan gamenya. Oh. Fania jelas dong, Van yang mana? Kenapa kamu bisa bilang dia pembohong? Soalnya itu lama banget 1,5 jam. Dan kayaknya tuh di dalam kamar mandi tuh waktu berjalan tuh sangat lama gitu loh. Kayak kirain udah 1/2 jam nih, padahal sebenarnya waktu keluar cuma 15 menit gitu. Gimana mau dikunci? Kalau 1,5 jam ambeien sih. Nggak tahu. Apa perlu aku on-kan kamera lihat pantatku? Nanti lah di reveal-nya ya, di reveal-nya sabar aku berdiri di kursi dulu nih. Jadi? Berapa? Aku tetap jujur sih. Jujur, si Fania? Nah, aku nggak percaya, bohong. Jawaban yang benar adalah jujur. Yes. Kan? Serius 1,5 jam, ya ampun. Serius, aku pun nggak nyangka. Maksudnya udah duduk gitu, terus swipe terus kayak, anjir 1,5 jam. Apa
Apalagi enggak Sampai itu kering snack. pantat kau. Enggak, apalagi itu dulu zamannya tuh 2014 itu. Waktu pas aku ngunjungin ceceku di Jerman kan. Terus kan aku di rumah sendirian. Hah? Terus ngapa-ngapain, terus internet sana kan kencang. Kalau nonton sini walaupun pakai wifi kan lemot kali, terus itu kencang HD pula, wah nikmat kali. Oh, oke lah, baiklah. Ternyata wifi kencang bisa menyebabkan ambeien. Iya, enggak. Sampai sekarang enggak ambeien kok. Percayalah. Itu jujur aku enggak ambeien. Harus percaya aja ya kan. Percayalah yang mendengar karena tidak melihat. Nanti ditawarin kalau nggak percaya mau lihat. Makanya kita udah tawarin kan, kalau cuma lihat nih, nggak ambeien beneran nih. Oke, akhir dari ronde kedua, itu saya akhirnya dapat poin 1. Fania masih 1 dan Sally sudah memimpin dengan 2 poin. 2. Bahagia banget. Iya. Bentar. Tadi awal-awal Sally bilang kau juga pernah, Sel? Aku pernah, tapi kayaknya nggak sampai 1,5 jam deh. Berapa lama? Paling 1 jam sih pernah, tapi. Oh alah. Berkerak? Oh, udah nggak berkerak lagi itu. Langsung jadi kompos. Udah sampai copot lagi itu berkerak. Oh, langsung jatuh dia. Anjir sekali sih. Iya. Iya, ya ampun. Udah, lanjut. Gimana, Fania? Silakan. Oke. Nomor berapa nih, Sel? Pilih, guys. Pilih. Nomor aku 2 kayaknya nih. Kau lah pilih. 2 yang di tengah deh, 2. Nah, aku juga mau pilih 2 tadi. Oke. Aduh, ini ceritanya agak gimana gitu. Tenang. Jadi, Sabar. Oke, kasih dulu baru aku start timer. Oke, jadi dulu waktu aku sekolah, aku tuh pernah diajak kenalan sama cowok ganteng banget nih. Tapi itu posisinya aku tuh lagi makan roti dan aku tuh udah dijemput gitu lah sama tante aku. Jadi itu aku buru-buru kan makan rotinya kan. Jadi kayak jejel di mulut. Fania, sabar. Judulnya aja. Sinopsis. Oh iya. Itu kok Kalau panjang. jelasin dia. Oh, panjang. Aku pikir ngejelasin gitu. Judulnya aja kayak kan belum mulai 2 menitnya kan, bisa kayak tadi aku pernah duduk toilet 1,5 jam gitu loh. Udah tuh waktu mulai start. Ya dah. Aku pernah, nih ya, ini judulnya. Aku pernah makan roti jejel-jejel di hadapan cowok ganteng waktu sekolah. Kalau aku kayak percaya aja deh nih. Nah, jejel-jejelnya kenapa? Karena tadi dijemput tantemu, terus kenapa tuh sampai dijejel-jejelin? Karena aku tuh biasa kan nggak boleh jajan ya di sekolah kan, tapi aku tuh pengen jajan, jadi tuh ya udahlah aku beli aja roti. Terus aku pikir dijemputnya masih lama, teman aku tuh ngajakin, yuk kita ke kelas sebelah dulu, aku harus ambil buku absen gitu. Oh oke. Aku tuh cuma nunggu di luar, dia yang masuk ke dalam kelas, tapi tiba-tiba cowok ganteng ini keluar, terus dia bilang, kok kayaknya kita belum pernah ketemu ya gitu kan, karena emang aku anak baru di situ, tapi mulut aku penuh, aku nggak bisa jawab dia, ntar muncrat. Nama cowoknya siapa? Nama cowoknya Steven. Aduh, dia itu manis banget sih, ganteng. Tapi ya gitu, kenapa waktu itu aku nggak jawab ya? Aku tuh nggak jawab. Terus tuh dia bilang, kok diam aja sih? Bukan, aku tuh cuma senyum doang, bukan karena aku nggak mau ngomong, tapi karena aku nggak bisa ngomong. Aku dibungkam oleh roti-roti. Terus setelah pertemuan itu, kok ada ketemu dia lagi nggak? Sering lah, tiap hari kan itu satu sekolahan kan. Cuma bedanya waktu itu dulu tuh aku waktu jadi anak baru, aku tuh masuk di kelas anak-anak bandel. Nah, dia itu masuknya di kelas unggulan, tapi setelah naik kelas, aku selalu masuk ke kelas yang lumayan lah. Sementara dia entah kenapa masuknya ke kelas anak bandel gitu loh. Jadinya nggak satu kelas, tapi selalu ketemu. Dan setiap kali ketemu tuh aku selalu menghindar. Dan akhirnya kalian sempat pernah kenalan nggak? Kenalan secara kenalan lagi. Maunya dia tahu namamu nggak? Yang ada dia pasti tahu karena aku pernah jadi wakil ketua OSIS. Dan dia mungkin tahunya aku adalah orang yang tukang marah,
Orang yang ngeselin karena Oke, OSIS. Time's up. Aku bilang jujur sih. Feelingku juga bilang jujur sih karena detailnya bilang bagus. jujur. Cuman Fania ceritanya terlalu memakan waktu sampai nggak sempat nanya, terlalu apa ya? Terlalu komplit gitu loh. Aku nggak sempat nanya, aku sampai mikir mau nanya apa? Makanya pernah ketemu nggak gini? Kayak terlalu too perfect gitu loh. Cuman bentar dulu. Aku bilang sih mungkin karena itu explode dari kenangan dia. Jadi dia malah yang kayak kepingin jelasin gitu loh. Aku bilang sih jujur. Bisa jadi sih. Oke. Aku sekarang mainnya tuh nggak dari cerita Fania, tapi dari scoreboard. Sally udah 2. Aku sama Fania masih 1. Kalau aku jawab sama-sama jujur dengan dia, Fania bisa ngunggul 2 kan. Kalau misalnya ternyata dia bohong, Fania ngunggul 2 nih, dapat 3. At least Sally masih tetap 2. Cuman aku makin ketinggalan 2 poin. Iya. Aku akan tetap ketinggalan ya. Jadi kamu mau berspekulasi? Jujur deh. Karena kayaknya ceritanya detailnya banyak dan juga nggak bisa diserang kayak terlalu komplit. Jujur sih, jujur. Jeng. Jawabannya adalah itu benar. Yeay. Aku nggak bisa menahan diri ternyata, guys. Itu kayak siapa tahu dia adalah belahan jiwamu gitu kan, Fani. Dan aku sudah melewatkannya. Miss opportunity hanya karena bongkar roti di mulutku. Dia dengerin podcast ini, Ivan. Kau tau nggak cewek yang waktu itu ngomong yang itu mau ngomong gitu, ini loh, senang sama kau loh, Van. Oh my god. Fania mungkin ada yang mau dikatakan. Akhirnya aku malah dijodoh-jodohin sama temennya. Ya. Fania mungkin ada mau bisa katakan pada Steven kalau dia dengerin. Anda waktu bisa diulang ya. Sebenarnya aku tuh bukannya sombong, tapi aku dibungkam oleh roti yang nikmat itu. Membungkam diri sendiri kalau itu namanya. Tahu? Itu pesan moralnya. Dengarkan kata orang tua. Pesan moralnya adalah izinkan anak untuk jajan sehingga anak tidak takut untuk jajan saat orang tuanya menjemput. Jangan, justru dengerin kata orang tua, dilarang jajan ya jangan jajan. Nah, bayangkan kalau di hari itu kok nggak jajan. Bayangin kalau di hari itu kok nggak jajan. Tapi kan kalau seandainya nggak dilarang jajan, kan aku bisa makan menikmati rotiku, masih bisa ngobrol sambil ngunyah. Kalau ini kan buru-buru kan aku udah dijemput nih, nyam. Mungkin karena aku juga mau dijemput takut kayak mungkin nanti aku bawa pulang roti nih nggak ini nih, udahlah makan habisin jajan. Terus pas ketemu kan sama aja tetap jajan. Tapi kalau nggak jajan rotinya nggak ada, problem nggak ada, ya kan? Jadi ini semua salah rotinya. Salah rotinya. Kalau roti di kantin itu habis, saya nggak bisa jajan. Berarti salah teman-temanmu juga. Mengapa mereka nggak habisin roti di kantin? Salah ibu kantin. Kenapa ibu kantin jual rotinya? Iya. Udah. Lanjut. Mau salahin pabrik rotinya nih. Atau nggak salahin supir truk rotinya nih. Kenapa hari itu dia masuk? Cuma kalau dia sakit. Kan dia nggak ngantar roti. Oke, Ivan dapat skor 1, Sally dapat skor 1. Totalnya adalah Sally 3, Ivan 2. Iya, dan Fania masih di posisi akhir dengan 1 poin. Tahun berapa? Round 4 berarti ya? Round 4. Balik ke Sally? Kembali ke Sally. Tadi berarti nomor 1 ya? Mau cerita nomor berapa kali ya? Fania pilih deh, nomor 2 atau 3. 2 lah, biar sama kayak terakhir tadi. Cerita nomor 2, silakan Sel. Baik. Fania juga pilih nomor 2 ya? Iya. Ya. Oke. Judulnya adalah Sally pernah menjadi korban bully pas zaman-zaman sekolah dulu. Dimulai dari sekarang. Betul. Kunci jawaban saya.
Nah, bulinya bully apa, Sel? Apakah bully Bulinya fisik atau kayak bully gimana? kata-kata? Aku jelasin aja ya. Jadi dulu tuh aku kayak pernah suka sama satu cowok kan. Terus habis itu aku cerita sama temenku yang ternyata mulutnya ember melewer kemana-mana kan. Jangan bilang kemana-mana. Bilang dah satu kelasku tahu. Terus habis itu kan dulu mungkin zamannya cewek sendiri, cowok sendiri gitu kan, geng gitu. Jadi kayak jijik gitu loh, gabung tuh kayak jijik gitu kan. Terus habis itu, nah orang yang aku suka ini, dia itu kayak ya jijik gitu loh. Ih, apaan sih Sally suka sama aku gitu loh. Terus dia tuh kan punya geng, mereka malah ngebully aku gara-gara kayaknya sih gara-gara aku bilang aku suka sama dia. Terus dia jadi kayak apa? Ya itu kayak nggak suka, kayak benci gitu sampai aku SMA apa ya? Apa kuliah 45 detik. aku kan deket sama adiknya kan. Aku sering main ke rumahnya dia jadinya. Jadi kayak sampai SMA apa SMP itu dia masih kayak yang jaga jarak gitu loh. Aku sampai heran. Terus aku pernah ditarik kerahku, dinaikin ke dinding gitu sama temennya. Aku lupa itu gara-gara apa. Temen satu angkatan sih. Lupa aku satu kelas apa enggak. Yang jelas aku pernah kerahku Jangan banget ya, diambil. nggak sempat nanya, Sel. Detik. Udah habis. Aduh, tragis sih itu. Bully. Iya sih, tapi aku nggak berasa loh sampai sekarang. Kok masih jelasin? Oke, ntar aja. Berarti kalau dia, bentar, dia nambahin fakta aku nggak berasa sampai sekarang. Apakah mau menipu kita? Tapi kan dia ngomongnya kan tanpa sadar kan, bisa jadi beneran. Bisa jadi sengaja, kayak jadi kayak nama-namain bumbu kayak, kok aku masih jelasin, udah gitu. Terus suatu kayak tadi kan Fania ceritanya apa semangat banget kan cerita kan, wah gini aku dulu nggak sempat kenalan gini. Karena kan ya memang true dan menggali emosi. Apakah Sally memakai kartu itu kembali menceritakan ini? Apa ya kira-kira ya? Aku feelingku sih masih ini ya. Kalau feelingku sih bohong aja. Kalau feelingku bohong, enggak. Mungkin ada benernya yang tentang ini. Tapi kalau sampai dibully mungkin enggak deh. Apalagi kalau bully sampai diangkat keras di tembok itu kayaknya nggak mungkin. Nggak mungkin. Tapi kayaknya nggak akan segitunya deh. Emang berani ya cowok kayak gitu ya? Itu malah kalau di adegan-adegan film romantis nggak sih? Oh my god. Yang ke tembok atau nggak ke tembok terus yang cowoknya tangannya di tembok gitu kan? Kayak di anim gitu. Ngapain dua tangan di tembok? Maku. Nggak dua tangan, satu tangan aja. Apa sih itu yang satu tangan ini kayak ceweknya nyandar tembok terus cowoknya di tangan tembok udah hey. So creepy. Aku creepy. Iya. Nadanya salah. Oh nggak bisa nada hot gitu. Ini kan you know what I mean lah. Itu sih nada om. Kalau aku hey. Creepy sih apar ngapain? Paling aku yang kena bully. So, sampai serak sih. Nah, menurut aku sih ya adalah bohong. Bentar. Kalau bohong ini dapat 2 poin. Kalau benar-benar dapat 2 poin, nggak apa-apa lah. Aku rasa bohong sih. Mungkin ada bagian dari truth-nya, ada benernya yang dia ngomong sama temannya itu ember, tapi rasanya nggak sampai kena bully deh. Oke, aku lock. Udah bohong. Final ya? Iya. Hanya lock bohong. Final. Bohong ya? Udah ya. Nah, terus itu bentar, Sal. Itu walaupun kok masih nanya? Ada truth-nya enggak? Iya, ada masih nanya. Udah final lah. Nanti aku jelasin. Kan udah selesai. Udah ya, aku dapat 2 poin. Loh, kan bohong kan? Loh, orang jujur kok aku.
Loh, katanya tadi serius? bohong. Siapa yang bilang? Tadi aku Tadi aku bohong. juga dengar bohong. Udah ya yakin ya, iya. Terus bohong gue bilang. Bohong. Aku juga dengar gitu. Masa? Iya, Enggak, aku salah ngomong kalau gitu. Aku jujur. Oh, Ya, jujur. kita di prank. Terus gimana? Maksudnya, Maaf salah ngomong. oh itu serem cuy. Bener-bener, karena ini kan record, nanti dengerin aja yang mendengar. Sally pasti bilang iya kan, Sally bilang bohong loh itu. Makanya aku langsung nambah poin, dia aku 3, oh dia 2. Ternyata nggak jadi. Enggak. Itu jujur, bener jujur. Wow, serem banget. Dan Serem itu kali bullying sampai zaman diangkat dulu. gitu. Terus hey juga nggak? Nah, itu aku lupa. itu sih romantis ya, Mas Bro. Kalau yang hey kan? Mana ada anak SD kayak gitu. Yang kayak di anime mana ada anak Si SD Patraku kayak gitu. namanya anak SD, tontonannya anime. Ini coba lari Naruto tangan di belakang. Jadi dulu tuh nggak tahu ya, kayak kupingku itu aku digituin gara-gara aku ember kayaknya ya. Nggak tahu aku dibilang ember atau aku cerita sama temenku kalau cowok ini nih suka sama temenku gitu loh. Antara aku yang dibilang kalau aku yang ngomong atau aku memang ngomong, aku juga lupa. Tapi kayaknya sih itu salah paham. Jadi aku sampai kayak yang apa sih? Kayak aneh banget gitu loh. Aku ya memang kayak drama banget kan. Cuman that happens to me gitu kok. Itu benar-benar terjadi, kawan. Wow. Terus ya aku dibully itu sama gumbulannya cowok yang aku suka tuh. Jadi pas nggak ada guru, mereka tuh kayak keliling-keliling gitu kan, badannya gede-gede kan. Dulu badanku masih kecil, masih yang kurus gitu. Jadi aku kayak, badanmu dulu tak segitu. tak segini badanku Kan dulu. segitu ya, badanmu dulu tak segitu. Nah, lebih kecil dari SD kelas 4 kayak dari SD kelas 1 apalah 2 gitu loh. Aku Bima Energy. Terus mereka tuh kayak keliling-keliling kelas. Tapi itu sedih sih. Iya sih. Mbak penggaris tuh dicepret ke tangan gitu, lalu kayak mengintimidasi aku gitu. Tapi aku tidak merasa terintimidasi. Iya. Karena aku nggak kebayang. Dulu untung mungkin sekolahku juga bagus ya, atau anaknya mungkin terlalu lembek ya. Jadi kami tuh kalau ngebully, ya udah ngebully kata-kata gitu loh, nggak ngebully kata-kata tapi tetap dalam konteks bercanda lah gitu. Walaupun aku malah kalau orang saling benci, misalnya orang nggak suka anaknya, ya udah kita hindari. Cuma kalau misalnya aku ngebully temenku, ya kita ngebulinya ngomongin ejek-ejekan gitu. Aku ejek balik. Jadi belum pernah aku kayak denger sampai benar-benar dibully fisik, wah serem sih itu. Nah, tapi untungnya sih mungkin ya mentalku bukan mental tempe. Apa sih yang lembek, yang tempe. Jadi aku nggak berasa gitu kalau dibully. Pokoknya terlalu apatis kayak, aku dibully ya? Oh. Aku tuh baru sadar kayak bulan-bulan ini aku baru kepikiran gitu kan. Dulu tuh iya, gara-gara ada yang YouTuber namanya Korea Rumit, Jang Hansol, itu ngomongin masalah bullying orang artis Korea yang dulu pernah ngebully orang sampai sekarang sih. Dia ngebahas kan, aku dengerin, aku ngeliat videonya dia jelasin, terus itu bullying ya. Aku tuh kayak baru dong gitu, baru kayak klik gitu. Oh, berarti dulu aku dibully, guys. Tapi dulu nggak sadar ya, namanya bukan bully dulu itu. Nggak sadar aku. Makanya bullying itu halus banget, guys. Harus banget. Loh. Halus. Oh, halus. Aku dengar bilang bullying itu halus banget. Tanpa disadari kan sama korbannya kan. Oh my God. Tapi ya itulah, mungkin kalau misalnya orang yang mentalnya kurang bagus, mungkin nggak tahu ya, mungkin nggak bisa ya apa sih? Ya nggak bisa kayak aku sekarang ya, mental breakdown kayak gitu. Jadi insinyur dia. Insinyur.
dia nggak pede gitu karena dibully insinyur. Bahasa tinggi lah, nggak paham lah. Nggak paham saya maksudnya gimana ini. Insecure jadi garing jok gua. Ya ampun, insaf lah. Iya sih maksudnya. Ya oke. Oke, terima kasih Shelly sudah menceritakan. Ini berarti satu lagi bohong dong ya, dua-duanya tadi jujur kan? Nanti terakhir lah buat kita ceritain lah. Oke, silakan. Shelly pilih yang saya nih, nomor 1 atau 2? Fania, pilih Fania. Nomor 1 atau 2? Nomor 1 atau 2 ya? Nomor 2 juga lah biar sama. Nomor 2. Oke, wah seru nih. Boleh. Oke, belum ya aku nih. Oke, aku waktu kecil pernah hampir jatuh dari kapal Pelni. Waktu 2 menit, waktu kecil aku pernah hampir jatuh dari kapal Pelni. Apa itu? Kapal Pelni, kapal pelayaran nasional Indonesia. Kapal, naik kapal itu hampir jatuh dari kapal. Oke, jatuh dari kapal pernah bukan mau jatuh. Mau sih nggak mau, cuma hampir jatuh. Hampir kan, tapi belum jatuh kan. Nanya dulu, ntar 2 menit mulai dari sekarang. Belum. Ya belum jatuh, nggak sampai jebur kan. Nggak sampai, kalau udah jebur aku nggak ngomong di sini, Sel. Ayo silakan, udah dimulai. Siapa yang nyelamatin kamu? Ada bapak-bapak yang pas berdiri dekat situ. Terus kau bapak mamamu? Jadi, aku jawab Fania karena nyambung ke Sel. Jadi kami naik kapal tuh. Terus aku lari-lari, aku masih kecil, mungkin masih SD kelas 1, masih kecil lah. Aku aja udah nggak terlalu ingat perjalanan kapal, tapi aku cuma ingat itu. Jadi aku lari-lari di dek kapal kan pinggir itu tuh. Terus aku tuh kesandung atau nggak tahu, aku jatuh dan badanku tuh jatuh ke arah, jadi pagarnya kan kayak tralis gitu. Badanku tuh pas di bawahnya tralisnya, jadi muat badanku stres gitu loh. Udah sampai jadi aku jatuh telungkup ya, jatuh di perut, terus kayak agak terseret sampai di ujung perut, dada perut gitulah. Itu jadi kepala sampai perut udah luar, terus ada bapak situ langsung lihat tarik kakiku naik. Mamaku di belakang. Enggak, kayaknya cuma sama papaku deh. Mamaku itu nggak ikut naik kapal. Sama. Terus papamu gimana? Papamu masih jauh, tahu nggak kamu jatuh? Tahu, dia jalan belakangku. Terus ada bapak-bapak yang nolongin kamu? Ada pasti ya, pas samping dekat dek situ juga. Untung dia cepet narik. Nolonginnya gimana caranya? Kaki itu ditarik masuk, ditarik naik lagi. Jadi aku belum jatuh, tapi badanku tuh udah kayak menggantung setengah di ujung gitu loh, di bawah anunya tuh, di bawah tralisnya itu. Terus itu dia langsung tarik kakiku naik. 8 detik. Terus orang tua kamu gimana? Papa mamamu habis itu marah atau gimana? Kaget, aku nggak ingat sampai marah, tapi yang pasti aku nangis keras itu dan ditenangin. Oke, habis waktunya. Sorry kenapa aku ketawa ya. Coba. Ini pengalaman hampir mati dan Anda ketawa. Yang penting kan nggak mati, masih ada di sini, masih bisa ngomong. Iya. Masih bisa berusaha menipu kita dengan ceritanya. Emang Anda yakin saya di sini? Swing. Apa jadi horor? Oke, silahkan. Kalau aku bilang sih jujur itu. Hampir mati ya, pengalaman hampir mati. Aku bisa bilang mungkin aja karena masih kecil. Nah, tapi yang super power itu si bapak itu. Bagaimana bapak itu responnya bisa sangat cepat? Tarik kakinya. Kayak film kartun gak sih? Tinggal ditarik kaki, Zup. Gimana? Aku mau bilang bohong, takutnya. Ayo. Aku bilang sih jujur. Tania, dikunci jawabannya, Sel? Kunci. Yakin, oke, kunci. Tania? Oke, kali ini aku akan bersaing melawan Sally. Aku bilang bohong. Bohong, oke. Yang benar terjadi adalah saya pernah naik kapal Peldi, tapi yang pengalamannya aku ingat adalah
Muntah-muntah di kapal, tidak pernah sampai habis. Bajingan. Berarti Fania dapat poin, saya dapat poin. Baik. Itu serem sih cuy, kalau gitu aku trauma seumur hidup gak sih kayak gitu, setengah badan menggantung. Iya, kayak tragis banget gitu. Serem loh. PTSD tuh kayak gitu aku. Saya pernah naik kapal pel nih, tapi saya inget cuma muntah-muntah. Karena aku ingat, aku udah siapin faktanya loh, itu kan walaupun bukan faktanya betul, dari Makassar aku ke Surabaya. Terus persiapan naik kapal itu dibeliin majalah Bobo aku banyak, komik biar ada hiburan. Tapi nggak ada yang kebaca gara-gara di kapal muntah-muntah. Itu aja aku ingat. Keren. Meyakinkan sih. Ini seru loh. Untuk ceritanya cerita seru loh. Jadi adrenalinku pun terpacu. Oke, skor sementara. Sally masih unggul dengan 5 poin. Saya di 3 poin dan Fania 2 poin. Kok saya 2 terus? Ya, Anda kan 2. Baru nambah 1 Anda. Iya. Kayaknya ini Fania udah nggak bisa sih kayaknya. Sally pasti menang sih. Kalaupun Fania berhasil bodohin kami 2-2, dia ini. Nggak bisa mengalahkan Sally, jauh dia. Oke, nggak apa. Silakan Fania. Aku pilih berarti nomor apa tadi? 1 dan 3 ya? Sisanya 1 sama 3. Sally pilih nomor apa, Sel? Sally lah. 3. 3, oke. Oke, 3 ya? Oke, 3. Oke, ceritanya adalah aku pernah bikin baper orang satu kos. Orang satu kosan maksudnya. Oke. Orang satu kos apa satu kosan? Satu orang apa beberapa orang? Satu orang yang pernah datang ke kos, tapi dia nggak ngekos ya? Untungnya. Oke. Berarti kamu pernah bikin baper orang di kos? Bikin bapernya kenapa tuh? Bapernya segimana baper tuh? Jadi ceritanya dia ini tukang benerin apa gitu, aku nggak ingat lah, tukang benerin AC atau apa. Kadang sering dipanggil kalau seandainya ada yang rusak segala macam gitu kan. Terus aku tuh rajin masak di kosan. Ya ada bibinya juga gitu loh, jadi setiap kali aku masak ya aku bagiin aja makanannya gitu. Nah ternyata dari situ dia baper. Kok seperti FTV banget ya? Simple tapi mungkin aja loh. Tapi FTV banget. Why not? Buat baper tukang servis AC. Nggak tahu sih tukang servis apa gitu. Kita jangan diskusi dulu, tanya dulu, masih 1 menit. Oh iya. Namanya siapa bapaknya itu? Namanya siapa? Udah tua apa masih muda? Gak inget namanya siapa, tapi udah tua sih, kelihatannya udah tua banget gitu. Asem. Gak tua banget, 40-an lah, 40 something gitu kelihatannya. Ganteng nggak? Enggak. Aku sih. Seberapa sering kalian ketemu dan makanya gimana interaksi dia ke kau? 3 kali atau lebih ada lah gitu. Padahal sebenarnya cuma lama-lama ngobrol, negor, Pak gitu kan. Pokoknya kalau ada makanan, iya ini ada makanan nih saya masak gitu, taruh gitu. Nah, akhirnya dia ngasih aku nomor teleponnya 1 hari. Cuma aku nggak tanggepin kan. Dia tulis di kertas, aku nggak tanggepin gitu loh. Ternyata nggak lama kemudian, berapa hari kemudian dia datang lagi, mungkin dipanggil kali ya. Terus aku dikasih duit pulsa dong 20.000. Terus kosanmu emang ada berapa banyak kamar sih? Ada banyak, dan itu kosan buat cewek. Akhirnya aku bilang lah sama pemilik kosannya, Om kalau bisa tukangnya yang lain dong gitu, soalnya saya risih gitu. Habis. Udah habis. Aku bilang jujur. Aku bilang jujur karena hal simpel kayak gitu kau soalnya laki-laki, Van, kau nggak pernah ngalamin. Kita sebagai cewek yang mengalami. Nah. Hei, ini nomor HP Om. Ini uang pulsa telepon Om ya. Tapi di atas jam 8 nanti istri Om tahu. Kok Anda dialognya tahu sih?
Tapi nggak kayak gitu lah dialognya. Oh, Orang saya nggak pernah nanggepin. Tapi di atas jam 9 berarti bukan jam 8. Nggak tahu, aku nggak pernah nanggepin sih. Coba dikasih duit pulsa, terus tau nggak apa? Dia kayak ngarah, kan aku kan nanya kan, buat apa? Terus dia coba ngarahin satu telunjuk gitu, hampir nyentuh ke bibir aku, maksudnya suruh diem gitu loh. Ih. Bentar. Di luar ini ya, di luar kasusnya Fania kan. Itu sama yang pernah kita bahas gak sih? Nggak tahu, kita pasti obrolan di podcast. Yang perbedaan antara creepy dengan romantic. Iya. Creepy kan? Bayangin kalau itu bukan om-om. Oh itu om-om creepy. Bahkan itu koko-koko ganteng atau nggak kayak scene film Korea lah gitu kan, tuh di kos-kosan terus tadi kayak diam gitu, tuh kasih 20.000. Romantic banget gak tuh? Kalau apa-apa beda ceritanya. Kalau apa bisa itu 20.000. Opa Korea maksudnya, bukan opa-opa. Oke. Kembali. Makanya itu dipisah banget loh ya antara romantis dan creepy. Nggak, itu sih creepy banget, kecuali kalau tokohnya diganti di creepy kalo juga lah. Kan. Ini kalau opa ganteng gitu, siapa sih yang sekarang top? Siapa? Lee Kuan Yew. EXO nggak tahu sih siapa. Perdana Menteri Singapura. Lindan. Ngomong Hyun Bin. Wah jangan. Yang Crash Landing on You. Nah, itu udah 40 itu. Kalau itu kan? yang itu itu romantis sih kalau gitu. Walaupun stilnya sama kan makanya. Bentar, ini kita harus bahas. Enggak tahu, aku lupa. Kita bahas di podcast, tapi kita harus bahas minggu depan deh. Kita bahas lagi. Oke, kembali. Berarti itu terlalu jujur sih kalau aku, menurutku jujur sih itu. Sally bilang jujur. Kayaknya Sally udah bakal memimpin sih. Aku bilang bohong aja deh, karena menurutku terlalu FTV banget. Dan jawabannya adalah jing. Benar. Iya. Emang Van, kau itu nggak pernah ngalamin, makanya nggak tahu sekrepi. Ya, aku nggak pernah masakin tukang servis tuh, nggak pernah dikasih uang pulsa sama tukang servis. Iya, kau soalnya laki-laki bulat, kau bulat laki-laki. Kok bulat kok body slamming? Emang ada om-om yang suka sama kau. Siapa tahu ada yang tante-tante gitu kan. Kesenangan orang beda-beda, Sel. Siapa tahu om-omnya kan cuci. Siapa tahu tukang servisnya om-omnya kasih nomor gitu kan. Telepon ya, istri saya suka model kamu. Loh. Yakin om, nggak apa-apa om. Fuck. Udah. Ini bahasa jadi gini. Ya ampun, keringetan guys, bahasanya. Sampai basah ya. Aduh. Berarti benar ya, berarti Sally dapat poin lagi, Fania dapat poin. Iya. Sally jauh memimpin. Wow. Ternyata detektor Sally ini tajam juga ya. Nah, terus itu gimana? Itu gimana, Fania? Akhirnya jadi ganti tukang servis. Akhirnya enggak, udah cukup lama banget baru ganti. Jadi setiap kali ada dia, aku pasti pergi keluar. Terus aku tanya sama teman aku tuh yang ada di kosan, gimana tukangnya udah pulang belum? Terus kalau dia bilang udah, aku baru balik. Mau nggak ditanyain ya? Itu si Tadi tanyain. Mana? Itu AC-nya butuh servis juga nggak sih? Coba saya masuk kamarnya. Ngakak! Yakin loh, saya mau pernah di servis dia nggak? Ayo. Buka pintu kamar, tahu dia udah selonjoran. I'm waiting for you. Terus selonjoran terus Fania didorong ke tembok gitu. Hey. Kenapa saya terlalu hot ya? Hey, aku terlalu geli. AC kamu panas ya?
Sini, ku dinginin. Damn. Apa yang terjadi? Ini acara game show. Nanti minggu depan baru kita bahas yang creepy ya. Ini kan game show dulu. Sumpah sih itu creepy banget sih kalau kalau sampai kau kita bahas minggu depan ya. Minggu depan ya. Minggu depan. Oke. Jadi sekian game show-nya tapi tetap kita akan bahas sedikit lagi tentang yang cerita kita satu-satunya lagi. Sally udah memimpin dengan 6 poin. Saya dengan Fania sama-sama 3 poin. Jadi gila cuy, kita tengahnya cuy. Iya. Wow. Oke, Sally, berarti yang satu lagi cerita bohong nih ya? Iya. Apa tuh? Coba kalimatnya aja. Kita sekedar buka kartu aja langsung. Cerita bohong. Judulnya? Itu adalah aku pernah naik 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 gunung. 7 puncak gunung. Kan meyakinkan banget kan? Kalau kau ngomong karena Sally hobi naik 1, 2, 3, 4, 7. Yang benar cuma 3. 3, 4, 7. Oke. Aku lagi ngitung. Coba angkat kita ini. Oke, Sel. 7 puncak itu apa aja, Sel? Dan di mana? 7 puncak itu Merapi, Semeru, Ijen, Bromo, Gunung Gede. Karena kalau gede dikira nanti nama orang. Agung sama Rinjani. Tolong Wikipedia nama-nama gunung Indonesia tutup dulu, Sel. Aku catat soalnya aku lupa. Oh, udah disiapin ya. Menarik juga sih ya sih. Aku kayaknya kalau itu aku bakal kena deh. Iya kan? Kalian pasti percaya aja orang tahu aku suka naik gunung. Iya. Dan 7 gunung kayaknya masih masuk akal sih. Masih di Jawa semua kan? Iya, soalnya kalian juga nggak tahu aku udah naik mana aja. Dan apalagi masih daerah Jawa, aku masih percaya kalau saya ke gunung yang paling Sumatera ada gunung nggak sih? Sumatera kayaknya di itu deh. Di daerah Medan kan, yang Toba situ ya? Medan. Iya kan? Kayaknya ya. Kalau di Lampung enggak. Nggak ada kan daerah atas kan. Lampung Saya bilang pantai. yang di luar Jawa kayaknya bisa kena, atau enggak yang di NTT di mana gitu Mount kan kayaknya. Everest. Mount Everest, betul. Kalau kok Mount Everest pasti ada fotonya. Pasti ada fotonya. Pasti dong. Oke, kalau aku nih, Ivan? coba kalian tebak nih. Aku kan belum tahu nih, bisa jadi aku tadi kan baru 1 jujur atau bohong. Setelah kalian tebak aja ini jujur atau enggak. Jujur. Aku pernah maling pulsa. Yakin, satunya bohong. Aku pernah maling pulsa. Oh iya juga ya. Maling pulsa? Iya. Jadi deskripsinya gimana? Coba tolong dijelaskan. Deskripsinya oke, singkat aja. Jadi zaman dulu kan belum bisa isi pulsa segampang sekarang kan. Dulu belinya di agen pulsa. Terus di komplek rumahku tuh ada warung. Nah, warung ini dia jual barang-barang lah. Dia jual pulsa juga. Jadi kadang tuh kalau kita beli barang sekalian titip beli pulsa, jadi dia transferin. Terus pas dia nganter barangnya dia kasih pas dia nganter barang baru sekalian bayar pulsanya gitu. Nah, aku dulu pernah coba iseng. Aku telepon, aku ada nomor baru gitu kan, aku telepon, minta pulsa 25.000. Terus dia transferin, terus alamatnya bukan alamat sembarangan, tapi alamat di kompleks. Ya udah, dia pergi ke sana. Astaga, jadi cuma ngerjain doang. Jujur nggak tuh? Nggak tahu, jujur nggak tuh? Mungkin aja sih. Iya, mungkin tapi aja kan sih. Maksudnya kau nggak ada kepinginan untuk beneran maling kan, tapi cuman mau usil aja gitu. Iya sih. Yang ini jujur. Kayaknya nggak mungkin deh, nggak bohong deh. Ivan nggak setega itu sih kayaknya. Jujur. Serius? Jujur. Apa? Awalnya nggak sama, tapi aku ngerasa nggak enak. Aku awalnya ngerasa ini kan aku awalnya iseng kan, kayak kok sistemnya gini bisa itu. Coba ngomong itu aku dapat nomor baru kayaknya tuh, dikasih bagi-bagi di sekolah kan nomor entry. Aku ini lah 2.000. Terus dikirimin, habis itu orangnya telepon di mana ya? Saya nggak angkat teleponnya. Yesus. Astaga, jaga. Oke, untuk mengembalikan ya kan. Nah, mumpung ini di sini, aku giveaway 50.000 pulsa untuk pendengar podcast ini.
Kalau bisa bilang, kamu chat aja di Instagram kami kan @hopodcast, bilang Ivan pembohong 1 2 3. Chat aja ke situ, orang pertama yang ngechat aku kirimin pulsa 50.000 untuk aku bayar ganti uang pulsa yang gue curi. Nah, batas waktunya sampai episode berikutnya ya. Jadi ini nanti bakal di-post tanggal 3 April, jadi sampai tanggal 10. Lewat dari tanggal 9 deh, karena kan tanggal 10 dah itu. Lewat dari tanggal 9 udah hangus. Jadi kalau ada yang dengerin sampai akhir ini, bersyukurlah Anda dan Anda dapat pulsa 50.000. Beneran nih, pegang kata-kataku. Nanti aku Ivan bohong 1 2 3. 1 2 3. Aku yang ngechat. Ya nggak boleh kalian. Pokoknya yang baru mendengar dong. Kalau enggak uangnya aku masih persembahan. Atau nggak makin donasi kita bisa di mana lah gitu. Oke. Fania gimana? Apa ininya? Satunya lagi. Ini aku satunya lagi ya? udah pasti lah ya bohong. Jadi kebohongan aku itu adalah aku pernah tidur pas lagi belajar di kampus, terus pas bangun-bangun taunya sepi gitu, nggak ada yang makan, udah nggak lagi, udah ada yang makan, udah apa, nggak tahu, udah istirahat. Nah pas bangun tuh di meja dia buka tangan tuh ada tangan dia ke atas dia hey. Gilai. Itu romantis loh. Itu creepy bangun-bangun. Kalau Kalau tukang servis itu, hey kuliah sini ya. Ini lagi servis AC kelas ini. Jadi kalau itu kayaknya aku bakal tebak bohong sih. Tapi aku tuh kalau di kampus, teman-teman aku tahu aku tukang tidur, cuma nggak parah. Kalau pas lagi belajar di kampus di kelas gitu kan, pasti ngantuk gitu. Tapi nggak sampai yang tidur molor, nggak kebangun gitu, enggak sih. Nggak pernah ditegur juga lagi kuliah terus tidur. Tapi kayaknya kalau aku kan kadang nggak, tapi kayaknya cukup meragukan sih, cukup meyakinkan untuk bohong. Untung nggak ketebak ya. Oke lah, sepertinya itulah waktu kita hari ini. Yay! Terima kasih ternyata. Thank you for listening. Terima kasih buat Fania dan Sally yang sudah. Tapi kalian nggak asik karena dua-duanya tuh yang jujur, jadi nggak ini. Kalau ada yang bohong kan endor. Kita kan adil, kan kita milih mau nomor berapa. Iya, cuma yang dapatnya tuh nggak seru gitu loh. Kalau yang dapatnya bohong atau nggak bisa bikin 2 bohong tuh lebih seru. Cuma memang kita semua berarti 2 jujur 1 bohong ya, karena lebih gampang dijujur. Lebih gampang jujur daripada bohong. Nanti bikin lagi aja kalau enggak 2 bohong 1 jujur. Nanti kita bikin bebas terserah, atau enggak nanti kita bikin yang truth one lie. Jadi kan yang langsung 3 kalimat. Misalnya aku maling pulsa, aku hampir jatuh dari kapal, aku di toilet 1,5 jam. Terus kalian pilih dari itu yang mana bohong. Itu kan lebih seru tuh. Oh iya. Gue kan nanti buat next game deh. Nggak ada penjelasan gitu kan. Nah, oke deh. Terima kasih udah join. Pertanyaan saya seperti biasa. Terima kasih. Segabut apa Anda dan sebanyak apa kuota Anda? Tapi nggak apa-apa, banyak kuota ya dapat pulsa 50.000 kalau dengerin. Ayo. Kalau ada yang skip sampai bagian sini, ayo lo, ada giveaway lo tadi. Ayo dengerin dari awal ya, jangan di skip ya. Oke lah, terima kasih. Sampai jumpa di episode berikutnya. Stay ho. Bye.